Letak kantorku di tengah pemukiman. Setiap sore, kaum ibu dan anak-anak serta bapak-bapak meramaikan matahari terbenam. Setiap Jumat, di sekitar sini juga ada pasar kaget. Akan tetapi, semua itu bukan penghalang keangkeran malam hari di kantor. Aku pernah terkurung di kamar mandi. Sosok laki-laki berlumur darah menakutiku. Sosok itu menggelepar bersimbah darah di sudut ruang lembab. Waktu itu malam pertamaku mendapat jatah lembur. Hanya ada Darto dan diriku di ruang yang tidak begitu terang. Rintik gerimis jatuh ke genting. Malam kian sunyi karena pintu-pintu dan jendela terkunci. Aku menyalakan rokok sambil menunggu air mendidih. Dari jendela yang berembun, aku melihat sesuatu di arah lorong kamar mandi mes karyawan. Apa mungkin itu Sarif? Tapi mana mungkin. Dia pasti tidur. Tapi itu siapa? Selain Sarif, tak ada lagi satpam di kantor ini dan tak ada lagi karyawan yang menghuni mes, batinku. Darto mengagetkan. Dia menyodorkan 2 gelas kopi. Untunglah batinku karena lupa sedang menyalakan kompor. Kantor ini sepi atau kalau malam penerangannya juga kurang terang, kataku seraya kembali menyalakan rokok. Nggak cuma sepi, tapi juga airnya susah. Kalau nggak terpaksa, aku mau lembur, jawabnya. Tak kusangka, kantor yang didirikan selama puluhan tahun masih hemat listrik. Yang parah, mesin air tak menyala ketika malam. Kalau mau buang air, lebih baik ke pom bensin. Jangan toilet mes, kata Darto. Emang di lantai 2 dan 1 nggak ada air, jawabku. Aku tak mungkin mengingatkan sebelum mengetahui pasti, jawabnya. Kami mematikan rokok ke dalam asbak karena harus kembali ke ruangan. Masih banyak yang harus kami kerjakan, sedangkan besok pagi mesti kembali bekerja. Kakiku menginjak jalan yang tergenang hingga ke depan pintu masuk. Aku melirik ke arah lorong. Bulu punggungku merinding ketika melihat kegelapan dan membayangkan lumut-lumut di dinding sepanjang jalan menuju toilet. Aku juga membayangkan tali jemuran yang berayun tanpa sebab. Namun kilat membuyarkan pandanganku. Aku tak menyangka Darto sudah meletakkan laptopnya di meja kawanku. Dia memilih bekerja di ruanganku. Darto sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Dia mengatakan hal-hal yang menambah mistis suasana. Kantor ini terbilang angker. Pernah ada tindak asusila serta pembunuhan. Tapi aku menyuruhnya untuk berhenti bercerita. Waktu sudah 8 malam dan tubuhku lelah, butuh rebah dan terlelap. Kamu mendengar suara langkah seseorang di tangga? Tanya Darto. Tok, cukup. Kita cuma berdua di kantor ini, jawabku. Lebih baik kita pindah ke kantin aja, jawabnya. Kamu enak pakai laptop, aku gak mungkin mindahin PC, sergahku. Akhirnya Darto memilih tetap bekerja di sini. Namun fokusku terganggu. Aku merinding. Aku juga mendengar derap langkah. Tapi tidak lama karena setelah itu aku mendengar seseorang menggedor-gedor tembok di lantai 2. Aku berdiri hendak mengecek ke atas, tapi Darto mencegah. Ia memintaku tetap tenang dan segera menyelesaikan pekerjaan. Bunyi air ke genting semakin nyaring. Sesekali guntur menggelegar. Lampu kantor padam
ketika suara guntur seperti menyambar sesuatu. Aku dan Darto berteriak. Aneh, pikirku. Dari celah gorden jendela, aku melihat lampu jalan masih menyorot rintik-rintik malam. Namun, keanehanku tak berlangsung lama. Lampu kantor kembali menyala setelah kurang lebih 2 menit. Perutku tak mau kompromi. Aku lupa membawa jaket dan tak punya mantel. Jarak rumah Darto dari kantor hanya 10 km. Aku tak pernah melihatnya berjaket. "Toh, aku buang air dulu. Kamu mau ikut?" tanyaku. "Kerjaanku harus selesai malam ini." Ingat kataku tadi," sergahnya. Sesekali kilat masih memotret. Nyaring suara air kegenting mengubah pikiranku. Aku penasaran, melirik ke arah jalan gelap menuju kamar mandi mes. Sudahlah, berpikir positif. Percaya aja gak mungkin terjadi apa-apa, batinku. Rintik-rintik air membasahi rambut hingga seragamku. Tak kupedulikan bulu punggung dan lengan yang berdiri atau merinding. Langkah pun kupercepat. Sawang dan besi terpampang ketika aku baru membuka pintu. Udaranya lembab, mungkin karena jarang terpakai. Bagian bawah ember pun berlumut. Aku menyalakan rokok. Kumainkan tiap asap yang keluar. Namun, lama-kelamaan aku mendengar samar suara kaki yang terseret. Darto, panggilku mencoba memastikan. Tapi tiada jawaban. Hanya rintik-rintik gerimis di malam sunyi. Aku yang merasa mulai tak nyaman bergegas kembali ke ruangan. Namun aku mendengar lirih minta tolong. Kuhentikan ayunan tanganku. Pelan-pelan aku menengok ke arah ember, tapi tak ada apapun. Namun cepat aku melihat ke sudut dekat tempat buang kotoran. Aku kaku dan napas berantakan. Di depanku, sosok menakutkan menggelepar. Pisau menancap di tubuh sosok itu. Pakaiannya berlumur darah. Wajahnya hancur dan berlumur darah juga. Dari hidung dan mulut pun darah terus mengalir. Aku ingin menutup mata, tapi untuk membuka pintu saja tak bisa. Aku terus memandangnya. Sosok itu terus bergeliat seperti orang yang sangat kesakitan dan semakin dekat ke arahku sampai tak berdaya di depanku. Mata sosok itu melotot. Aku melihat bola matanya nyaris tertutup lumuran darah. Matanya nyalang mengarah pandanganku. Detak jantung kian gak keruan. Aku mual, tapi hanya sanggup meneteskan air mata. Aku pasrah, tapi ruangan ini terus menebar kengerian. Suara orang minta tolong beriringan dengan teriakan serta suara pukulan. Kepalaku pusing karena bayang tanpa arah. Lama-kelamaan aku merasa dunia ini berputar. Sosok itu nyalang dan anyir darah menyeruak. Entah berapa lama aku di dalam kamar mandi, menyaksikan sosok yang tak ku kenal sama sekali. Darto mendobrak pintu. Aku sempat terpental, tapi tak menyesal. Aku tak sanggup berkata dan berbuat apa-apa. Darto membopongku keluar. Dia menelpon kawan kami yang rumahnya juga nggak jauh dari kantor. Mereka memberiku teh hangat. Kami sudah berada di kontrakan Darto. Mereka menceritakan tragedi masa lalu. Ternyata toilet itu jarang ada yang menggunakan ketika malam. Alasan jarang ada yang betah menghuni mes kantor pun karena toilet itu. Beberapa tahun ke belakang, karyawan perempuan dan laki-laki berbuat mesum di dalamnya. Namun ketahuan suami si perempuan. Nama perempuan itu Sinta dan selingkuhannya Hari. Sedangkan suami Sinta bernama Ikin.
Ikin yang sangat marah langsung menarik Hari yang saat itu tidak mengenakan celana. Hari tak berdaya karena sibuk menutupi kemaluannya, sedangkan Sinta menangis di dalam kamar. Satpam kantor telat melerai peristiwa berdarah. Ikin menusuk perut Hari, namun Hari masih meminta tolong. Ikin mengambil batu besar lalu menghantam kepala Hari hingga darah nyiprat ke wajahnya dan tubuh Sinta. Perempuan yang masih setengah bugil pun diseret dari kamar mandi. Barangkali Sinta bernasib lebih parah dari Hari andai satpam dan pegawai kantor tidak segera menyelamatkan. Ya, sampai cerita ini kutulis, Ikin masih mendekam di jeruji besi, sedangkan aku tak lagi bekerja di kantor itu.